Teman-teman semua, tahun telah berganti, tapi bukan berarti radikalisme telah hilang daripada negara kita. Saya melihat masih banyak sekali kelompok-kelompok umat Islam yang radikal di negara kita, yang dimana mereka senantiasa berkeinginan untuk merubah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Contoh, mereka ingin merubah hukum dengan hukum syariat. Lantas kemudian juga yang lebih parah apa? Mereka ingin merubah ideologi Pancasila ke dalam ideologi khilafah. Ini sungguh ironi teman-teman semua. Kemudian mereka ini juga sekelompok umat Islam yang radikal senantiasa, mohon maaf, berbuat intoleran kepada umat agama lain. Pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah, lain sebagainya. Ini sungguh ironi teman-teman semua. Apalagi yang saat ini terjadi, mereka umat Islam ini sangat suka sekali memperdebatkan agama. Ya, sangat suka sekali seperti itu, memperdebatkan agama orang lain, yang dimana perdebatan itu sejatinya, ya, kalau kita amati bersama, masuknya kepada apa? Penghinaan sesembahan, penghinaan syariat. Dan inilah sangat bertentangan teman-teman semua. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, jika umat Islam ingin bangkit, jika umat Islam ingin menjadi umat yang toleran, jika Indonesia ingin damai, lain sebagainya, maka ikutilah cara pandang daripada apa? Islam Al-Zaitun. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas daripada Islam Mazhab Az-Zaitun sebagai solusi perdamaian di Indonesia. Mari kita bahas teman-teman semua. Pesan saya, kalau mau hidup dengan baik, merdeka. Merdeka roh, rohmu merdeka. Merdeka fikir, fikirmu tidak boleh sempit. Merdeka, jangan takut. Merdeka ilmu. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, saya mengakui dan menginsafi bahwa banyak sekali umat Islam yang masih bertindak radikal dan intoleran dalam negara kita. Terutama mereka ini yang sibuk mencari donasi, menggalang gift dan sebagainya, sehingga mereka melakukan live streaming untuk memperdebatkan agama yang dimana mereka tidak masuk dalam agama tersebut. Jadi yang diperdebatkan adalah agama orang lain. Ini kan sungguh ironi, padahal mereka nggak masuk ke dalamnya. Nah, kemudian teman-teman semua, saya melihat bagaimana rentetan perjalanan tahun ke tahun, kasus-kasus intoleran masih saja terus ada di Indonesia. Masih. Nggak ada hilangnya seperti itu. Yang bahkan pelakunya, dominannya adalah siapa? Umat Islam itu sendiri, teman-teman semua. Kita tinggal lihat di berita, pelarangan rumah ibadah, pelarangan gereja lain sebagainya. Banyak sekali. Pelakunya bukan orang kafir, orang Islam. Ini yang sungguh ironi teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, kalau kita senantiasa seperti ini, maka mohon maaf, saya pun sebagai seorang yang beragama Islam pun miris melihatnya. Dan gak akan lagi ada namanya kemajuan untuk umat Islam. Maka benarlah perkataan Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu kemuliaannya, rahmatan lil alaminnya tertutupi oleh siapa? Kelakuan-kelakuan umat Islam itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, dalam memikirkan Islam yang toleran, Islam yang damai, Islam yang moderat, saya bertemu dengan suatu pendapat yaitu daripada Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, ketika membahas kasus-kasus radikal, kasus-kasus intoleran, senantiasa saya sandingkan dengan pendapat Syekh Panji Gumilang. Mengapa begitu? Karena bagi saya, Syekh Panji Gumilang inilah yang saat ini tidak hanya sebatas omong belaka, tapi telah melakukan bukti nyata untuk toleransi, untuk perdamaian, dan juga untuk melawan radikalisme. Sehingga cara pikir saya ketika menyampaikan gagasan yang bersandar kepada Syekh Panji Gumilang disebut sebagai saya bermazhab kepada Az-Zaitun. Sehingga ya, saya ingin menyampaikan suatu nomenklatur baru, yaitu apa? Islam Mazhab Az-Zaitun. Nah, tapi perlu diingat, Islam Mazhab Az-Zaitun ini tidak pernah ada, tidak pernah keluar daripada pernyataan Syekh Panji Gumilang. Gak pernah ada, ingat itu. Tetapi, saya sebagai alumni perbandingan mazhab pun mengakui bahwa mazhab itu adalah jalan fikir, tidak terbatas dalam persoalan fikih. Jika kita berbicara politik, ya ada mazhab Soekarno, ada mazhab Harto, kan begitu.
Itu adalah cara pikir kita memandang segala sesuatu. Jika kita mengikuti pandangan suatu tokoh, maka dikatakan kita sebagai seorang yang bermazhab. Begitu teman-teman semua. Jadi tolong buang dulu pikiran-pikiran yang sempit terkait mazhab itu sendiri. Nah, oleh karena itu, argumentasi mazhab Az-Zaitun adalah murni daripada saya pribadi. Dan saya juga ingin menyampaikan gagasan tersebut kepada para teman-teman semua. Mengapa saya harus menyampaikan Islam mazhab Az-Zaitun? Karena Islam mazhab Az-Zaitun inilah yang bagi saya senantiasa selaras dengan ajaran ilahi, selaras dengan apa? Nilai-nilai toleransi, dan selaras dengan nilai perjuangan bangsa kita untuk senantiasa menjaga hak asasi manusia. Kemudian teman-teman semua, Islam mazhab Az-Zaitun ini memiliki perbedaan. Apa? Yang pertama adalah memandang konsep ketuhanan, teman-teman. Untuk senantiasa meyakini dan mengimani Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga Syekh Panji Gumilang nggak pernah masuk dalam perdebatan sampah. Contohnya, Allah di atas aras. Oh tidak, Allah tidak ada di mana-mana. Allah tidak bertempat. Syekh Panji Gumilang tidak mau masuk dalam perdebatan tersebut. Itu adalah perdebatan sampah. Dilakukan oleh orang-orang Islam yang mohon maaf kelakuannya kayak sampah. Mengapa begitu? Karena perdebatan hal semacam ini hanya menimbulkan perpecahan dalam internal Islam. Gak ada persatuannya teman-teman semua. Gak ada persatuannya. Kemudian apa teman-teman semua? Terkait konsep ketuhanan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, memandang orang di luar agama Islam apa? Syekh Panji Gumilang menyampaikan dalam satu khutbah yang dimana beliau menyatakan seperti ini. Apapun namanya, mau Allah, Yahweh, lain sebagainya itu, tapi sejatinya kita merujuk pada Tuhan yang satu. Siapa? Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan, teman-teman semua. Artinya, Syekh Panji Gumilang tidak mau sibuk mengurusi permasalahan konsep ketuhanan, nggak perlu. Tapi yang paling penting adalah apa? Kita meyakini bahwa orang di luar agama Islam juga menyembah, mengesahkan Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Dan perlu diketahui juga bahwa Syekh Panji Gumilang tidak pernah memperdebatkan konsep ketuhanan orang agama lain, ya. Jadi nggak ada itu Syekh Panji Gumilang kayak orang-orang sok-sokan apologet itu ya, kayak Doditan atau Zuma, itu nggak ada seperti itu. Memperdebatkan keabsahan Yesus dan sebagainya itu nggak ada. Karena itu adalah perdebatan sampah dilakukan oleh tukang-tukang sampah yang hanya menciptakan perpecahan di negara kita. Nah, kemudian teman-teman semua, berkenaan dengan Islam mazhab Az-Zaitun yang saya sampaikan, yang saya gagas ini, adalah berkenaan dengan konsep agama. Agama bagi Syekh Panji Gumilang adalah memiliki perbedaan. Mengapa begitu? Karena Allah yang menakdirkan kita berbeda untuk timbulnya sikap kasih kepada sesama. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang menyampaikan, mengutip daripada Quran Surah Al-Maidah mengenai perbedaan agama. Kepada orang Yahudi, peganglah Taurat, berhukumlah dengan Taurat. Kalau kalian ingkar, maka kalian kafir dan fasik. Kepada orang Nasrani, peganglah Alkitabmu atau Injilmu, berhukumlah dengannya. Kalau kalian mengingkarinya, maka kalian fasik dan kafir. Ini termaktub dalam perbincangan Rasulullah, termaktub di dalamnya Quran Surah Al-Maidah. Dan inilah yang dijadikan landasan oleh Syekh Panji Gumilang untuk menyikapi perbedaan agama. Oleh karena itu, jika kita memahami Islam secara mazhab Az-Zaitun sebagaimana yang saya sampaikan, yang saya gagas, maka tenang dan damailah hidup kita, teman-teman semua. Kita akan melihat seseorang yang berbeda agama itu dengan kasih sayang kok. Bukan dengan kebencian karena agama, tapi dengan kasih sayang. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Jika Tuhan mewajibkan kita berkasih kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Nah, oleh karena itu, mazhab Az-Zaitun inilah yang seharusnya diterapkan di Indonesia, teman-teman semua. Islam mazhab Az-Zaitun berdiri terhadap 3 pilar. Yang pertama apa? Moderasi dalam pemahaman agama. Artinya, kita harus memahamkan agama secara komprehensif. Tindakan radikalisme dalam beragama timbul karena adanya pemahaman agama yang sempit. Oleh karena itu, salah satu caranya untuk membentuk gerakan-gerakan radikal dan menjadi pilar utama daripada
Mazhab Az-Zaitun adalah apa? Moderasi pemahaman agama, bahwa agama harus dipahamkan, bukan dipaksakan. Contoh yang paling dasar yang saya lihat dalam Ma'had Al-Zaitun, saya melihat banyak anak-anak SD, ya TK yang perempuan itu gak pakai jilbab, teman-teman semua, dan gak dilarang. Saya tanyakan kepada pengurusnya, kenapa? Beliau menyampaikan bahwa agama itu harus dipahamkan dan diajarkan, bukan dipaksakan. Kalau mereka dipahamkan dan diajarkan, nanti ketika masuk usia balik, usia SMP, mereka akan sadar tentang kewajiban. Nah, inilah perbedaan dasar daripada Ma'had Al-Zaitun, teman-teman semua. Oleh karena itu, saya menyimpulkan sendiri, ini seharusnya menjadi mazhab Al-Zaitun. Bagus sebenarnya. Cara fikir, cara pandang Islam yang moderat, yang toleran, berdasarkan gagasan Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Maka masuklah nomenklatur mazhab Az-Zaitun. Kemudian, teman-teman semua, pilar yang kedua adalah apa? Pendidikan yang inklusif. Artinya, dalam ranah pendidikan, janganlah diajarkan seorang murid itu hanya salah satu mazhab. Jangan. Nah, pemahaman seperti inilah yang menimbulkan radikalisme intoleran. Kalau teman-teman tahu, banyak kok santri-santri NU itu sangat intoleran terhadap pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang salaf. Banyak seperti itu. Jika seorang santri diajarkan permasalahan perbedaan mazhab, maka tentulah ketika dia keluar akan menjadi santri yang sangat toleran. Mengapa begitu? Karena dalam Islam pun perbedaan mazhab menjadi pertikaian. Apalagi persoalan agama. Makanya gak heran. Kalau umat Islam hanya fokus kepada satu mazhab, ya mereka sangat intoleran. Makanya gak heran banyak tindakan intoleransi kepada umat agama lain. Oleh karena itu, pendidikan haruslah mengakomodir semua itu. Pendidikan haruslah inklusif, dan inilah pilar daripada mazhab Az-Zaitun yang seharusnya diterapkan untuk pendidikan yang lebih baik, teman-teman semua. Selanjutnya adalah apa? Pilar yang paling utama adalah toleransi antar agama dan budaya. Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa toleransi adalah suatu kewajiban, yang dimana memang toleransi adalah fitrahnya yang diajarkan dan bentuk kewajiban daripada ajaran Islam itu sendiri. Yang dimana bahwa jika kita bersama hewan pun diajarkan untuk kasih, apalagi kepada orang beragama lain. Yang dimana mereka juga manusia kok. Allah sengaja menciptakan kita berbeda. Untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian daripada adanya perbedaan tersebut timbullah tenggang rasa. Masuklah perasaan daripada toleransi untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Dengan tujuan apa? Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena jangan sampai manusia ini dipisahkan hanya berdasarkan agama. Jangan. Persatuan itu wajib dicapai. Jangan hanya persatuan agama, tapi persatuan manusia. Atau lebih ringkasnya adalah persatuan Indonesia. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga janganlah agama dijadikan sebagai alat pemecah belah, teman-teman semua. Itu adalah tindakan-tindakan orang zolim. Hati-hati. Jadi begitu teman-teman. Islam mazhab Az-Zaitun. Saya memiliki keyakinan yang amat tinggi. Jika umat Islam ini mengikuti cara fikir, cara pandang daripada Ma'had Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang dalam kehidupan yang majemuk, terutama di Indonesia, maka damailah negara kita. Tidak ada lagi kasus intoleran dan lain sebagainya. Dan juga perlu dicatat bahwa mazhab Al-Zaitun adalah pemikiran saya pribadi. Syekh Panji Gumilang gak pernah berkata seperti itu. Tapi mengapa saya menyatakan Islam mazhab Al-Zaitun? Karena saya berislam menggunakan cara fikir, cara pandang daripada Syekh Panji Gumilang dan mazhab Al-Zaitun. Terutama berislam saya dalam hal memandang keberagaman. Perlu dicatat seperti itu ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai salah sangka atau gagal paham. Jangan. Soalnya saya melihat nih banyak sekali orang-orang Islam yang gagal paham. Mereka nggak nonton sampai habis tapi langsung menyimpulkan. Ya itulah orang-orang yang jahil murakkab. Kemudian teman-teman semua, sebagai akhir ingatlah bahwa persatuan Indonesia ini yang harus kita junjung tinggi. Bukan persatuan yang lain, tapi persatuan Indonesia. Sehingga perbedaan agama apapun harus kita hilangkan demi tercapainya persatuan negara kita. Dan terutama mengenai konsep ketuhanan, konsep agama, janganlah itu menjadi suatu
satu ladang untuk memecah belah bangsa kita. Dan berhati-hati kepada sekelompok umat Islam yang seperti itu. Hati-hati. Sekian dari saya. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.